terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir di Perempuan Bicara, ujung jalan kereta api Sulawesi Selatan, dan masih bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Kadriati dan Ibu Dr. Seri. Saya kemudian ke Ibu Dr. Seri terlebih dahulu. Ibu, apakah ini untuk api ini yang lebih menguntungkan, apakah dengan angkutan penumpang atau juga angkutan barang, Ibu Seri, menurut Anda? Nah, yang dipersiapkan ini kan sebenarnya baru angkutan barang kan, ya, jadi itu aja dulu yang kita pikirkan. Angkutan penumpang nanti setelah ada ini. Kalau saya sih, jadi pemanfaatannya itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat kita semua. Oke, saya ke Ibu Dr. Kadriati. Ibu, apa kemudian keuntungan-keuntungan secara general dengan adanya kereta api ini? Keuntungan secara general jelas satu, ramah lingkungan. Jadi kita sudah bertransformasi. Selama ini kan memang pemerintah kita itu kan sudah saatnya yang dari fosil kemudian beralih ke listrik, dan salah satu yang menjadi angkutan massal yang ramah lingkungan itu kan kereta api. Terus yang kedua yang tadi jarak tempuhnya itu kan lumayan dekat kalau menggunakan kereta api dengan kecepatannya yang sangat tinggi ya. Yang ketiga itu kan kereta api itu kan punya rangkaian kereta atau gerbong. Itu kan bisa memuat itu antara manusia dan barang itu lumayan banyak. Misalnya dalam satu gerbong itu kan bisa sampai 20-an orang. Dibanding kemudian menggunakan bus. Kemudian yang ketiga, kereta api itu kan punya rel sendiri. Jadi dia tidak membebani jalan. Kemudian yang keempat itu yang menurut saya, selain hal tersebut, dengan adanya kereta api itu kan juga bisa mengedukasi juga masyarakat kita yang bagaimana sih mereka menggunakan angkutan massal yang selama ini mereka tidak tahu yang ya seperti itu. Jadi belajar untuk mengedukasi yang namanya tertib berlalu lintas dengan adanya kereta api. Nah, itu keuntungan-keuntungannya. Dan juga kedepannya yaitu tadi bahwa dengan adanya kereta api ini maka bisa meminimalisir yang namanya kemacetan yang ada di beberapa kota di sini, misalnya Kota Makassar, karena kita tahu bahwa perkembangan tadi udah saya sampaikan juga bahwa pertumbuhan kendaraan kita tinggi, tapi perkembangan jaringan jalan minim. Nah, itu kan salah satu solusinya ya dengan adanya kereta api. Saya rasa seperti itu. Oke, saya juga ingin mendengar pendapat dari Ibu Dr. Seri, silakan. Keuntungan secara general dengan adanya kereta api ini di Sulawesi Selatan. Kalau dari segi ekonomi ya, kita melihatnya tentu PAD kita bisa meningkat. Kemudian efektivitas waktu di dalam bekerja misalnya, ya, tentu masyarakat bisa yang dari jauh itu bisa lebih efektif sampai ke Makassar. Kemudian kepadatan penduduk yang tadinya bertumpu bahwa kita harus stay di Makassar, maka tentu kita bisa stay di misalnya di Parepare atau di mana dengan kecepatan ini jarak tempuh, dan tentunya kita bisa lebih cepat masuk ke kantor kita masing-masing. Kemudian tentu jalan juga bisa terurai karena dengan adanya misalnya kereta api, orang simpan tuh kendaraannya di rumah dan kita menggunakan kereta api. Dan banyak sekali yang sebenarnya bisa terjadi ketika ada kereta api lah. Oke, saya juga penasaran dan ingin mendengar pendapat Anda. Apakah dengan melihat karakter masyarakat kita di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan, apakah memang sudah siap memiliki ataupun menggunakan transportasi umum atau kereta api, Bu Seri? Sebenarnya mereka sudah siap loh. Bahkan mereka sudah ke Parepare tuh, nyoba dari Parepare ke mana ya, ke Baru gitu. Udah di sana dijadikan sebagai objek wisata. Mereka berani bayar berapa untuk ke sana. Jadi mereka sudah siap sebenarnya. Jadi tanpa dipersiapkan, mereka kan daripada dia ke Jawa atau di mana untuk naik kereta, lebih baik di daerah kita. Nah, kalau sudah ada, pastilah mereka bisa gunakan itu. Oke, dan antusiasnya tetap sama, Bu ya? Iya. Oke. Saya ke Ibu Dr. Kadriati. Apa kemudian harapan-harapan Anda semoga dengan adanya kereta api ini segala apapun yang kita harapkan bisa terwujud? Silakan, Ibu. Harapan saya ke depan bahwa kereta api ini merupakan salah satu angkutan massal
yang nanti akan membuat sebuah fenomena baru ya untuk masyarakat kita. Dan mari kita support supaya kereta api ini ada, supaya satu generate ekonomi itu kemudian bagus. Jadi daerah-daerah yang termarginalkan atau terisolir selama ini baik dari sisi ekonomi itu kemudian bisa tumbuh juga ya. Ada grow up itu tumbuh dia perekonomiannya yang dilalui oleh kereta api. Kemudian dengan adanya kereta api ini harapan saya bahwa pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini kemudian semakin menggeliat juga. Jadi tidak lagi transportasi itu menjadi penghambat untuk suatu objek wisata, karena dengan adanya kereta api ini sebelum ada yang namanya bandara ya, harapan kita ya kereta api dulu lah yang bisa menjadi moda yang digunakan oleh masyarakat kita ke beberapa objek pariwisata yang tertinggal ya. Kemudian selanjutnya bahwa dengan adanya kereta api nanti ini yang insya Allah semoga cepat direalisasikan, maka dapat menyerap beberapa tenaga kerja kita. Karena kita tahu bahwa sekarang kan ada sekolah-sekolah yang memang khusus untuk perkeretaapian. Dan itu kan banyak, dengan adanya kereta api itu membutuhkan banyak pekerja di situ. Kemudian yang selanjutnya bahwa dengan adanya kereta api ini kondisi sosial ekonomi kita ya, itu semakin meningkat. Jadi tidak ada lagi, kereta api itu kan ada pilihan gitu loh. Dengan adanya kereta api nanti tarifnya bervariasi, ada yang namanya kemudian kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis, ada eksekutif. Jadi masyarakat kita mempunyai pilihan-pilihan sesuai dengan keuangannya masing-masing ya. Mungkin ada yang bisa membayar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang kerjasama dengan Australia tadi, ternyata ada beberapa persen, misalnya ada 70% yang bisa mengeluarkan uang sampai 7.500, ada yang 60% mengeluarkan uang sampai 10.000, bahkan 30% itu mampu mengeluarkan uang 12.500 untuk kemudian menggunakan kereta api. Jadi seperti itu. Jadi kita support lah pemerintah kita untuk segera menghadirkan kereta api di Sulawesi Selatan sesuai dengan program pemerintah 2030 bahwa dana untuk kereta api itu sampai 600 triliunan. Seperti itu. Oke, saya juga ingin mendengarkan harapan dari Ibu Dr. Seri, silakan. Kalau saya sih harapannya mari kita dukung ya supaya kereta api ini bisa cepat realisasi di daerah kita. Kemudian ketika kereta apinya sudah ada, mari kita jaga. Kita mengawasi semua supaya itu bisa berjalan dengan bagus. Semoga dengan adanya kereta api nanti insya Allah perekonomian di daerah kita semakin meningkat, masyarakat kita bisa sejahtera. Oke, saya kembali ke Ibu Dr. Kadriati. Silakan closing statement Anda. Closing statement dari saya tetap seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi untuk segera menghadirkan kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Kalaupun misalnya terkendala oleh adanya mafia-mafia, tolonglah pemerintah kita kan sudah pengalaman nih bagaimana mengawasi, bagaimana koordinasi, kemudian koordinasi dengan masyarakat kita yang nanti akan terkena pembebasan tanahnya, dan juga mengawasi jangan sampai ada mafia-mafia nanti yang bermain, mafia tanah yang akhirnya menjadi kendala dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan rel kereta api. Dan jangan sampai karena hal tersebut kemudian dana yang seharusnya untuk pemerintah kita untuk kereta api di Sulawesi Selatan ditarik oleh pusat dan kemudian dialihkan ke daerah lain. Itu jangan sampai terjadi. Oke, gitu. Saya ke Bu Dr. Seri, silakan closing statement Anda. Kalau saya semangat ya pemerintah, ayo mari kita dukung mereka untuk pembangunan kereta api. Kita jaga bersama kereta api itu, kita gunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita untuk kemajuan daerah kita, kemajuan ekonomi diri pribadi dan juga daerah kita. Baik, terima kasih Bu Dr. Kadriati, terima kasih Bu Dr. Seri sudah bergabung bersama kami di Perempuan Bicara di edisi hari ini. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di Perempuan Bicara dengan tema Ujung Jalan Kereta Api di Sulawesi Selatan.
Kita tentu saja berharap semoga polemik ini segera terselesaikan ataupun kereta api ini segera ada di Sulawesi Selatan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Rafika Musaki Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.